Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amelia Putri dengan NIM 21050974056 dengan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Dimulai dari pengertiannya. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu VIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Lalu standarisasi jaringan. Pada standarisasi jaringan ini kita akan fokus pada dua hal, yaitu OSI dan TCP atau IP. Yang pertama ada OSI. OSI singkatan dari Open System Interconnection, yaitu model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lain. OSI model membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas yang lebih kecil agar mudah dikelola. Ketujuh tugas tersebut diperankan oleh 7 lapisan atau layer, sehingga masing-masing lapisan akan bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atasnya dan bawahnya. Setiap layer bersifat mandiri, sehingga tugas yang diberikan ke setiap lapisan dapat dilakukan secara independen. Lapisan-lapisan OSI. Yang pertama, di layer 7 ada aplikasi yang memiliki fungsi yang saling berkomunikasi antara komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Yang contohnya adalah Telnet, HTTP, FTP, www browser, NFS, SMTP, dan SNMP. Lalu yang kedua ada presentasi yang berada pada layer ke-6 yang memiliki fungsi pada layer bertujuan untuk mengidentifikasikan format data seperti ASCII, II, text, binary, dan JPG yang memiliki contoh JPG, ASCII, TIFF, GIF, MPEG, dan MIDI. Lalu sesi di layer 5 yang fungsinya mengidentifikasikan bagaimana melalui, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan yang biasanya disebut session. Yang contohnya adalah RPC, SQL, NFS, dan SCP. Lalu ada transport pada layer 4, yang pada layer 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak, yang melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan. Yang contohnya adalah TCP, UDP, dan SPX. Lalu ada network di layer ketiga. Layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengamatan. Yang contohnya adalah IP, IPX. Lalu ada data link di layer kedua. Layer ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Yang contohnya adalah HDLC. Lalu ada physical di layer pertama.
Layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Yang contohnya ada NRZ, B8ZS. Lalu yang kedua adalah ada TCP atau IP. TCP atau IP adalah singkatan dari transmisi kontrol, protokol atau internet protokol, dan merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP atau IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi atau internet. TCP atau IP dirancang dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan didasarkan pada protokol standar. Model TCP atau IP adalah versi ringkas dari model OSI. Model ini berisi 4 lapisan, tidak seperti OSI model yang memiliki 7 lapisan. Adapun 4 lapisan yang ada pada TCP atau IP adalah application layer, transport layer, network layer, dan physical layer. Lapisan-lapisan yang berada pada TCP atau IP. Yang pertama ada application layer. Application layer adalah lapisan paling atas dalam TCP atau IP model. Lapisan aplikasi ini bertanggung jawab untuk komunikasi node to node dan mengontrol spesifikasi antarmuka pengguna. Lalu yang kedua ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk memelihara komunikasi ujung ke ujung di seluruh jaringan. Lalu yang ketiga adalah network layer. Network layer biasanya juga disebut sebagai internet layer. Lapisan ini juga menangani paket dan menghubungkan jaringan independen untuk mengangkut paket melintasi batas jaringan. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada physical layer. Physical layer sering disebut juga sebagai network interface layer atau data link layer. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari TCP atau IP model dan bertugas mencari pengamatan perangkat keras dan protokol yang memungkinkan transmisi fisik data. Lalu ada TCP dan UDP. Di sini di mana kita dapat mengenal TCP dan UDP. Jadi TCP dan UDP ini adalah dua protokol utama yang ada di lapisan transport layer TCP atau IP. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai TCP. TCP atau Transmission Control Protocol menyediakan komunikasi yang andal dan bebas kesalahan. Protokol ini melakukan pengurutan dan segmentasi data. TCP memiliki fitur pengakuan dan mengontrol aliran data melalui mekanisme kendali aliran. Protokol ini termasuk protokol yang sangat efektif tetapi memiliki banyak overhead karena fitur tersebut. Peningkatan biaya overhead dapat menyebabkan peningkatan biaya. Lalu, UDP atau User Datagram Protocol. Protokol yang memiliki tugas khusus di mana protokol ini cocok jika aplikasi Anda tidak memerlukan transportasi yang andal karena sangat menghemat biaya. Hal ini karena UDP tidak memiliki fitur kendali aliran pengakuan yang bisa menyebabkan overhead. Selain itu, berbeda dengan TCP yang merupakan protokol berorientasi koneksi, UDP tidak memiliki koneksi. Perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama ada jenis protokol. Kedua protokol yaitu TCP dan UDP adalah protokol transport layer. TCP adalah protokol berorientasi koneksi, sedangkan UDP adalah protokol tanpa koneksi. Ini berarti TCP memerlukan koneksi sebelum berkomunikasi, tetapi UDP tidak memerlukan koneksi apapun. Lalu yang kedua ada kendala. TCP adalah protokol yang dapat diandalkan karena memberikan jaminan untuk pengiriman data. TCP mengikuti mekanisme di mana pengiriman menerima pengakuan dari penerima dan memeriksa apakah pengakuan itu positif atau negatif.
Jika pengakuan positif, berarti data telah diterima. Jika pengakuan negatif, maka TCP akan mengirim ulang data. TCP juga mengikuti mekanisme error dan flow control, sedangkan protokol UDP adalah protokol yang tidak dapat diandalkan karena tidak menjamin pengiriman data. Lalu yang ketiga ada alur kontrol. TCP mengikuti mekanisme flow control yang memastikan paket tidak dikirim ke penerima secara bersamaan, sedangkan UDP tidak mengikuti mekanisme flow control. Lalu yang keempat ada permintaan paket. TCP menggunakan teknik permintaan dan pengurutan untuk memastikan bahwa paket data diterima dalam urutan yang sama dengan pengirimnya. Sebaliknya, UDP tidak mengikuti teknik permintaan dan pengurutan, karena data dapat dikirimkan dalam urutan apapun. Lalu yang kelima ada kecepatan. TCP membuat koneksi antar pengiriman dan penerima, melakukan pengecekan kesalahan, dan juga menjamin pengiriman paket data. Sedangkan UDP tidak membuat koneksi atau menjamin pengiriman paket data. Karena mekanisme tersebut, UDP cenderung lebih cepat dari TCP. Lalu yang keenam, yang terakhir ada aliran data. Dalam TCP, data dapat mengalir dua arah, artinya menyediakan layanan full duplex. Sebaliknya, UDP umumnya cocok untuk aliran data searah. Lalu ada protokol jaringan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 protokol jaringan, yaitu yang pertama ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu TCP atau IP. Jenis protokol satu ini merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses transfer data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Lalu yang kedua ada User Datagram Protocol atau UDP. Jenis protokol ini adalah transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam jaringan TCP atau IP. UDP juga terkenal sebagai protokol yang tidak beraturan. Lalu yang ketiga ada SSH atau Secure Shell. SSH ini adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Dengan SSH, pengguna dapat mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam perangkat penerima secara remote dan aman. Lalu yang keempat ada OSI Layer. OSI Layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet dan dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. OSI Layer secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki tugas dan spesifik. Lalu yang kelima ada File Transfer Protocol. Jenis protokol ini memungkinkan pengguna dapat mengirimkan file dari klien menuju server atau sebaliknya, karena pengguna dapat melakukan transfer dari kedua arah. Maka protokol ini dapat berupa FTP atau SFTP. Lalu yang keenam, yang terakhir ada HTTP atau HTTPS, yang merupakan salah satu kebijakan komputerisasi yang dibuat dan dikembangkan oleh www.http adalah sebuah protokol jaringan yang mengatur komunikasi dan transfer data antar klien atau web server dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi yang lebih aman dari versi HTTP. Hal ini karena HTTPS mendapatkan dua lapis enkripsi dari Socket Secure Level atau SSS dan Transport Layer Security atau TLS. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.